asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi bertatap muka di kajian rutin yang diselenggarakan oleh MAIS setiap paginya, yang insya Allah pagi hari ini kita akan membahas salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu Fathul Bari Syarhu Sahih Bukhari. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak apa yang akan dipaparkan oleh Al-Ustadz Atim berkaitan dengan materi masih di bab ilmu, masih di Kitabul Ilmi. Untuk itu, langsung saja saya serahkan kepada Al-Ustadz Atim waktu dan tempatnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah kita kembali berjumpa dalam kajian rutin dalam program Tafakuh Fiddin, mengkaji kitab-kitab ilmu syar'i telah ditulis oleh para ulama. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan syarah hadis, yaitu Fathul Bari syarah hadis Sahih Bukhari. Masih di Kitabul Ilmi, bab yang kedua ya, kita masuk ke bab yang kedua. Yaitu babu man su'ila ilman. Ya, bab ya, siap orang yang ditanya tentang suatu ilmu, wa huwa mustaghilun, dan dia sedang sibuk, fi hadisihi ya, di dalam pembicaraannya. Fa'atammal hadis, maka dia menyempurnakan pembicaraannya. Summa ajasa ila ya, kemudian dia menjawab pertanyaan. Hadis nomor 59, Haddatsana Muhammad ya Ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan. Qala, dia berkata, Haddatsana Fulaih, telah menceritakan kepada kami Fulaih. Ha ya, ha ini singkatan ya, maksudnya tahwil ya, maksudnya adalah berpindah ke sanad yang lain. Ya, berpindah ke sanad yang lain. Sini ada dua sanad dari Imam Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari menerima satu dari Muhammad bin Sinan. Nah, ini kemudian sanad yang lain beralih ke sanad yang lain. Wa haddatsani Ibrahim bin Munzir. Ya, jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibrahim bin Munzir. Ini yang kedua, sanad yang kedua. Jadi tahwil, tapi nanti akan bertemu di Fulaih. Nanti akan ketemu lagi di Fulaih. Qala, dia berkata, hadatsana Muhammad ibnu Fulaih. Telah kata Ibrahim bin Munzir, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih. Qala hadatsani abi, dia berkata telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, sini Fulaih lagi ketemu di sini. Ya, jadi dua jalur ini kemudian sama-sama ya bersambung kepada Fulaih lagi di sini. Jadi kalau ada ha itu maknanya tahwil. Qala, dia berkata, hadatsini Hilal bin Aliin,
telah menceritakan kepadaku Hilal bin Ali an Atha ibn Yasar, ya dari Atha bin Yasar an Abi Hurairah. Ya ketemu di sahabat ya Abu Hurairah. Qala dia berkata bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin dalam suatu majlis yuhaditsul qauma sedang berbicara kepada kaum kepada kelompok orang ya ja'ahu a'rabiyun telah datang kepada seorang Arab gunung faqala lalu dia berkata mata sa'ah. Ya, tiba-tiba dia bertanya ya kapan hari kiamat. Famado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu ya yuhadis ya berlalu di dalam berbicara ya kepada kaumnya. Artinya tidak menghiraukan pertanyaan itu. Faqala ba'dul qaum ya sebagian kaum berkata ya isami'a ma qala fakariha ma qala. Ya, ini dugaan dari para sahabat yang mendengar apa yang mengetahui ya apa yang dilakukan oleh Nabi ya terhadap pertanyaan itu. Beliau mendengar apa yang dia katakan, apa yang dikatakan oleh orang Arab gunung itu, ya, itu. Lalu beliau tidak menyukainya, ya, fakariha maqala, tidak menyukai apa yang dikatakan, sehingga tidak dijawab, dibiarkan. Waqala ba'duhum sebagian mereka berkata bal lam yasma, ya, ada juga yang menduga, ya, di antara para sahabat, bahkan beliau tidak mendengarnya. Jadi kenapa Rasulullah tidak menghiraukan pertanyaan Arab gunung ini? Ya ada sahabat yang mengira mungkin beliau tidak mendengar begitu. Ya nanti yang berikutnya akan ketahuan bahwa Rasulullah mendengar gitu ya. Hatta idza qada haditsahu sampai apabila atau ketika beliau menyelesaikan pembicaraan ya kepada para sahabat itu qala ya beliau bersabda aina ya urahu ini azunnu ini dari perawi ya kata urahu ini bukan dari sabda Rasul. Urahu ya azunnu aku mengira ya jadi aku mengira kata perawi Rasulullah berkata aina sa'ilu di mana yang bertanya itu ya anis sa'ah tentang hari kiamat. Berarti kan menunjukkan Rasul mendengar ya. Itu sehingga di akhir beliau menanyakan mana tadi yang bertanya. Qala dia berkata ana ya Rasulullah ini saya wahai Rasulullah qala fa idza duyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Maka apabila disia-siakan amanah ya dihianati amanah maka tunggulah kiamat. Qala kaifa ida'atuha ya. Dia bertanya lagi ya kaifa ida'atuha bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi ya apabila diserahkan suatu urusan ya bukan kepada ahlinya fantadhiris sa'ah maka tunggulah hari kiamat. Ya itu ya hadisnya. Sekarang kita kaji syarahnya. Barangkali ada yang membaca dulu silakan. Saya mau, Tat. Ya, baik. Silakan. Maaf. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggak, Tat, suaranya? Jelas, Bu. Jelas sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Qauluhu babu man su'ila ilman wa huwa mustagilun. Muhassoluhu tanbihu Apa ala itu ininya? tambihi. Ini mahsiluhu ya. Oh, mah ya, Atau Tat. mahsoluhu ya. Mahsolu. Ya. Mahsoluhu at-tambihu ala adabil alimi
wal muta'allimi. Ammal alimu falima tadammanahu, benar tak? Betul. Min tarki jazris sa'ili. Bal adabahu bil i'radi anhu awalan hatta istaufa makana fihi. Summa su'alu muta'ayyinan. Walal apa? Summa roja'a. Oh, sorry ya. Aku turun, afwan. Afwan tat. Ya. Summa roja'a ila jawabihi farofaqo bihi li'annahu minal a'rabi wahum jufatun. Ya tat. Wafil inayati jawab. Mana sih kok aku wafi doang tat? Wah, salah kitabnya itu Bu, diganti. Enak aja Pak Imran. Fihi Bu, ada kan ini udah satu step suruh ganti Pak Imran mah. Tambahin aja nih. Tambahin aja Ya, fihi tambahin. Fihi tambahin Bu. Oke. Nih. Beliin Pak Imran beli. Wa fihil inayatu ya. Oh iya jadi itu ya Tet ya. Mutada muakhar ya. Wa fihil inayatu jawa. Ada bi jawabi. Oh ada fi ya. Bi. Oh, bi jawabi. Nah di saya nggak ada Tat. Oh nggak ada. Kok beda Bu ya? Mungkin ini agak elit Pak. Kopiannya. Enak aja saya nggak beli barang kopian. Ya, punya saya kopian Bu. Ya, teruskan. Wafil inayatu bi jawabis su'ali sa'ili walau lam yakunis su'alu muta'ayyinan walal jawabu wa ammal muta'allimu falima tadammanahu min adabis sa'ili an la yas'alal alima wa huwa apa? Ya betul. Alima. An la yas'alal alima wa huwa mustagilun bi ghairihi li anna haqqal awwali muqaddamun. Ana biana. Hah? Benar nggak Tat? Iya betul. Terus lanjutnya Bu, sampai situ ya, titik ya. Oke. Mangga. Ya. Qauluhu ya, sabda perkataan Imam Bukhari ya dalam judul ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Babu ya, bab man su'ila ilman, orang yang ditanya tentang ilmu wa huwa mustagilun dan dia sibuk. Ya, mahsoluhu ini dari hasola yahsulu. Mahsolun berarti dia masdar mimi ya, gitu ya. Mahsoluhu hasil ya, hasilnya. Dari hasil dari judul ini ya at-tanbih ya adalah peringatan ala adabil alim, terhadap adab orang yang berilmu, seorang alim atau pengajar, wal muta'alim dan pelajar. Ya, jadi di sini mengandung adab alim dan muta'alim. Amal alimu, adapun alim, adab yang bagaimana bagi seorang alim, bagi seorang pengajar itu, falima ya karena ya di sini ta'lil ya karena ya di dalamnya ma tadommanahu ya ada yang terkandung di dalamnya min tarki zajril sa'ili ya dari ya meninggalkan ya atau tidak mencela orang yang bertanya. Ya, tidak mencela orang yang bertanya. Tidak mencela kepada murid ya ketika murid itu melakukan suatu kesalahan.
Ini dalam hal bertanya ya, khususnya di sini. Karena dia bertanya ketika Rasulullah sedang sibuk menjelaskan, gitu ya, sedang sibuk menjelaskan, dia tiba-tiba datang, tiba-tiba langsung bertanya. Nah, ini kan kurang beradab. Ya, nah Rasulullah membiarkan, tidak menjawabnya. Ini sebagai adab dari seorang alim. Ya, bal adabahu, ya, tetapi beliau ya mengajarinya adab. Ya, bil i'radi anhu awalan. Ya, dengan berpaling darinya ya pada awalnya. Ya, jadi dengan tidak dihiraukan ya, dibiarkan dia bertanya, tidak dijawab oleh Rasul, ini merupakan pendidikan adab ya, agar yang bertanya itu paham, oh mungkin belum saatnya untuk bertanya, ya kurang tepat kalau yang bertanya, sehingga bisa menyadari kesalahannya, sehingga Rasulullah membiarkan saja, dia tidak menjawab, begitu ya. Ya seperti misalnya ketika kita sedang membahas kajian, ya sedang dalam pembahasan belum selesai, tiba-tiba ada yang bertanya, ya itu biarkan aja dulu, tidak dijawab. Ya. Hatta istaufa maka nafihi, ya sehingga ya setelah sempurna apa yang ada padanya, apa yang ada dalam pembicaraan beliau itu, tsumma raja'a ila jawabihi. Kemudian beliau kembali kepada menjawabnya. Ya, setelah selesai pembicaraan beliau, maka beliau menjawabnya. Farafaqa bihi, ya, lalu beliau bersikap lemah lembut kepadanya. Ya, Rasulullah tidak memarahinya, tidak menghardiknya. Apalagi mereka orang-orang Arab gunung, ya, li'annahu minal a'rab. Orang-orang Arab gunung wahum jufatun, ya, gitu. Dan mereka itu orang-orang yang keras. Ya, karena orang Arab gunung itu kan orang-orang yang sangat kurang sekali dalam adab mereka itu. Banyak kisah-kisah ya yang kita jumpai ya bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bisa bersabar terhadap sikap mereka, dan justru dengan kesabaran beliau, kasih sayang, sentuhan pendidikan beliau terhadap orang-orang Arab gunung itu merubah ya mereka itu yang tadinya orang yang tidak beradab menjadi orang-orang yang beradab ya, bahkan menjadi para pemimpin bumi ini. Itulah kehebatan pendidikan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu memang diutus oleh Allah di satu tempat ya, di bangsa Arab itu memang adalah bangsa yang jauh dari peradaban, yang jauh dari adab, yang sangat tidak siap. Ya, tetapi kemudian diutus oleh Rasulullah dan Rasulullah berhasil. Ya kan? Itu di tengah-tengah bangsa Arab yang keras kepala, yang susah diatur saja, Rasulullah berhasil gitu ya. Itu menunjukkan kehebatan pendidikan Islam. Ya apalagi kalau diterapkan di tempat-tempat yang lain ya, yang tidak sekeras kepalanya orang-orang Arab dulu begitu ya. Makanya di Quran kan Allah menyebutkan al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqan gitu. Orang Arab gunung itu sangat kafir ya, dan sangat munafik begitu ya. Ketika Rasulullah berjalan misalnya tiba-tiba ditarik gitu, oleh orang-orang Arab gunung itu. Banyak sekali kisah-kisahnya itu. Ya, tapi Rasulullah mampu bersabar. Ada kisah yang tiba-tiba datang ke masjid kan, kencing di masjid. Ya, orang Arab gunung itu. Sampai para sahabat marah ingin memukulunya, oleh Rasulullah ditahan. Biarkan ya, biar selesaikan dulu ya kencingnya. Lalu menyuruh sahabat untuk mengambil air, disiram ya kencingnya itu. Sampai dengan sikap Rasulullah yang lemah lembut kepada orang Arab gunung itu, orang Arab gunung menjadi tersentuh hatinya. Ya kan? Bahkan sampai berdoa, ya Allah rahmatilah ya aku dan engkau ya, dan Rasulullah gitu ya.
Jadi hanya berdoa agar merahmati dia dan Rasulullah saja karena saking senangnya kepada Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, jangan kau membatasi rahmat Allah yang luas. Begitu. Bahkan di surat Al-Hujurat, ya, surat tentang adab, ya itu kan diceritakan bagaimana orang-orang Arab gunung itu datang di saat Rasulullah sedang istirahat siang hari. Ya, dia berteriak-teriak memanggil Rasul, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya, makanya innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Ya, orang-orang yang memanggilmu dari belakang kamar-kamar itu kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi sangat tidak beradab orang-orang Arab gunung ini. Maka dididik oleh Rasulullah SAW, ya, itu sehingga mereka menjadi mengerti. Wafihi, dan di dalamnya al-inayatu, ya ada perhatian. Dijawab soal sa'ili, ya dengan menjawab pertanyaan orang yang bertanya, walau lam yakuni su'alu muta'ayinan walal jawabu. Ya, walaupun pertanyaannya itu ya muta'ayina lam yakun muta'ayinan. Ini maknanya di sini tidak tidak wajib gitu ya. Dan juga menjawabnya tidak wajib. Ya, tapi di situ ada perhatian yang untuk menjawab pertanyaan ya bagaimanapun pertanyaan itu. Gitu ya, walaupun karena bertanya tentang hari kiamat itu kan sesuatu yang tidak diketahui jawabannya, tapi tetap berusaha menjawab dengan sesuatu yang penting untuk diketahui oleh yang bertanya itu. Wa ammal muta'allimu, nah kalau yang tadi adalah adab bagi alim ya. Yang berikutnya adab bagi pelajar ya harus seperti apa ya dari hadis ini. Falima tadammanahu, karena ya di dalamnya mengandung min adabis sa'ili. Ya adab orang yang bertanya alla yas'alal alima, agar tidak bertanya kepada orang alim, kepada pengajar. Wa huwa mustaghilun bi ghairihi, dan dia sedang sibuk dengan yang lain. Sedang sibuk dalam menjelaskan ya dan yang lain. Begitu ya, tidak bertanya pada saat itu. Ya, kalau sudah selesai, kalau sudah dipersilahkan bertanya, silahkan bertanya. Di anna haqqal awali muqaddamun, karena hak bagi yang pertama itu didahulukan. Ya, Rasulullah sedang sibuk berbicara kepada para sahabat, yaitu kan yang pertama, yang lebih awal. Ya, yaitu hak mereka untuk mendapatkan penjelasan yang terus gitu ya, yang nyambung. Hak mereka. Begitu. Wa yu'khadhu minhu ahdud durusi 'ala sabaq. Dan diambil juga faidah pelajaran darinya, dari hadis itu ya, yaitu mengambil pelajaran ahdud durus 'ala sabaqi, kepada yang lebih dulu. Jadi kita pengajar adalah mengajar kepada orang yang lebih dulu ya, yang lebih dulu datang kepada kita. Ya, begitu. Termasuk juga misalnya memberikan giliran-giliran, misalnya tes hafalan gitu ya, kepada yang lebih awal datang, kepada yang lebih dulu. Gitu. Ini juga bagian dari adab. Wakadzalikal fatwa, begitu juga memberikan fatwa ya, ketika ada yang meminta fatwa, bertanya tentang permasalahan yang dihadapi. Siapa yang duluan bertanya ya dialah yang berhak untuk dijawab lebih awal. Ya, wa hukumat, begitu juga menetapkan hukum ya, hukum-hukum, keputusan hukum misalnya oleh qadi ya, orang hakim, wa nahwuha, dan yang semacamnya. Oh, tadi sampai muqaddam ya Bu Eka ya. Kali yang lain ada yang baca? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ya, Pak Imran. Sampai ini Ustaz ya. Oh, wafihi. Ya, wafihi. Wafihi murojaatu alimi ida lam yufham
Ma yujibu. Ma'lam idza lam yafham. Kenapa dimajhulkan? Di maklumkan aja lam yafham. Oh, lam yafham. Ma yujibu bihi hatta yasat laqaulihi kaifa itu atuha. Liqaulihi Pak, masalah qauli. Liqaulihi kaifa itu atuha. Wa bawba alaihi bawwaba. Wa apa Ustaz? Bawwaba. Iya, wa bawwaba alaihi ibnu Hibana saja. Hibana. Ibahatu saja. Ibahatu, masa ibahatu. Ibahatu ifai masuli an ijabati ala ada alif lam anil ijabati anil jabati ala auri walakin siyako ya siyako walakinna siyaqal qissati kisoti jadi ala andalika laisa Anna dalika laisa ala laki wa fihi isyratu ila isyaratun tanwin kan alif lam isyaratu an ilma. Kalau setelah an itu isim dia baca anna bukan an. Kalau an itu ke fiil istilahnya. Anal ilma su'alu wa jawabu. Tanwinkan aja su'alun wa jawabun. Su'alun wa jawabun. Wa min summa. Wa min summa. Kan dua huruf min summa. Itu bukan wa min summa, wa min sama. Sama itu artinya hunaka di sana. Sama itu hunaka. Sama. Setelah min pasti sama saja. Amin sama. Iya. Kila husnu. Husnu su'ali. Nisfu ilmi. Wapun akhoda bidohiri adihil isoti maliki. Malikun fa'il dari akhoda. Oh, sudah ya. Maliku wa Ahmadu. Tanwin kan ya, Malikun. Malikun wa Ahmadu wa ghairuhuma. Fil khutbati. Khutbah bahasa kita khutbah. Bahasa Arabnya khutbati. Fi khutbati. Wa qalu la nakoto ta'u ya ta'u ya ta'u khutbata su'ali khutbat iya betul khutbata sa'ili bal li su'ali li su'ali bal ida faroko sa'ilin enggak dibaca li su'ali sa'ilin. Pak Imran banyak kelewat. Kudunya di tanwin kan nakiro lupa tadi. Barida faroko nujibuhu. Ya udah Pak, titik ya udah ya. Oke. Wafi dan di dalamnya ya, ada faidah yang bisa diambil dari hadis itu muraja'atul alimi. Ya itu murajaah di situ artinya apa ya istilahnya? Mengecek kembali ya kepada guru itu ya, jadi misalnya bertanya ya belum paham tanyakan lagi begitu ya, mengecek kembali terhadap jawaban ya. Jadi muraja'atul alimi idza lam yafham, kalau dia ya pelajar itu belum memahami ma yujibu bihi, apa yang dia jawab, apa yang dijawab oleh guru itu hatta yattari'a, sampai menjadi jelas.
Liqaulihi ya berdasarkan perkataan orang Arab kuno itu kaifa ido'atuha. Jadi kan ketika Rasulullah menjawab tentang mata sa'ah itu, ya kata Rasulullah, idza duyiatil amru ya. Apabila idza duyiatil amanah. Apabila disia-siakan amanah, ya Rasulullah menjawab. Ya, fantati disa. Nah, kemudian orang Arab kuno itu bertanya lagi, gitu ya, bertanya lagi dari jawaban tersebut ketika dia belum memahaminya, yaitu kaifa ido'atuha, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu. Nah, ini berarti menunjukkan boleh untuk menanyakan kembali ya dari jawaban guru itu ketika belum dipahami dari jawabannya. Ya, karena tujuan diberi jawaban itu kan agar paham. Ya, ketika belum paham ya boleh tanyakan lagi gitu. Ya. Dan Ibnu Hibban ya memberikan bab atasnya, bawwaba itu artinya memberikan bab, bawwaba ya bawibu tabwiban. Memberikan terhadap hadis itu ibahatu ifa'il mas'uli alal ijabah alal faur. Ya, boleh tidak menjawab ifa'il di sini menunda ya, menunda atau tidak menjawab yang boleh yang ditanya itu, maksudnya guru yang ditanya itu ya boleh tidak menjawab dengan segera. Ya, jadi karena Rasulullah ketika ditanya oleh orang Arab kuno itu kan tidak menjawab, tidak langsung jawab. Tapi beliau menyelesaikan dulu pembicaraan, baru di akhir menjawabnya. Jadi boleh ya bagi seorang alim yang ditanya, dia tidak langsung jawab. Ya ditunda dulu. Ya, jadi diberikan judul seperti itu oleh Ibnu Hibban. Walakin nasyaqal qissati, tetapi alur cerita ya siak ya alur cerita alur kisah ini ya dulu ala anna dzalika laisa 'alal itlaq. Menunjukkan bahwa hal itu tidak secara mutlak. Jadi tidak secara mutlak boleh ditunda jawabannya itu. Jadi ya tapi melihat kondisi ya. Realitanya seperti apa? Apakah memang pertanyaan itu harus segera dijawab ataukah dibiarkan dulu? Begitu ya, nanti akan dirinci mana ya pertanyaan yang memang harus segera dijawab, mana yang boleh ditunda. Ketika bertanya tentang mata sa'ah ini kan sebetulnya tidak terlalu penting kan pertanyaannya. Karena Rasulullah pun tidak tahu persisnya ya kejadian hari kiamat itu. Hanya Rasulullah bisa memberikan tanda-tandanya. Sebagaimana juga pertanyaan malaikat Jibril ya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tahu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril tidak tahu kapan kejadian hari kiamat itu. Jadi pertanyaannya tidak terlalu penting untuk dijawab dengan segera, ya maka itu boleh ditunda. Tetapi kalau pertanyaan orang yang bertanyanya itu sangat butuh segera untuk dijawab, ya maka itu disegerakan. Seperti nanti ada hadis ketika Rasulullah sedang khutbah, bahkan khutbah Jumat, tiba-tiba datang orang bertanya, tidak diketahui agama, jadi bertanya, Rasulullah berhenti dulu khutbahnya menjawab pertanyaan orang itu. Ya, setelah selesai baru melanjutkan khutbahnya. Ada yang seperti itu, jadi dilihat kondisinya. Ya. Wa fihi isyarah, dan di dalamnya ada isyarat ila annal ilma su'alun wa jawab, bahwa ilmu itu adalah pertanyaan dan jawaban, tanya jawab. Jadi bagian dari pengajaran ilmu itu melalui tanya jawab. Ya, ini jadi metode dalam mengajar bisa dengan ada tanya jawab. Wa min thamma, dan dari sana kila dikatakan husnul su'ali nisful ilmi, bagusnya bertanya itu adalah setengah daripada ilmu.
Ya wa qad akhadha bi dhahiri hadhil qissati, sungguh telah mengambil dengan zahir dari kisah ini Malikun, Imam Malik ya bin Anas rahimahullah wa Ahmadu, Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullah wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya fil khutbati, dalam khutbah. Faqalu, ya maka mereka berkata, la naqta'ul khutbata li su'ali sa'il. Ya, kita tidak memotong, tidak menghentikan khutbah karena pertanyaan orang yang bertanya. Bal idza faragha nujibuhu, ya. Tapi apabila telah selesai baru kita menjawabnya. Ya, apalagi khutbah Jumat ya, itu sangat ini sekali karena ta'abudi di situ. Ya, Rasulullah pernah melakukan itu karena memang sangat genting orang itu tentang agamanya, mungkin dia akan masuk Islam. Orang itu. Karena kalau tidak segera, dia dikhawatirkan dia keburu meninggal, dia belum masuk Islam. Ya, orang itu bertanya kepada Rasul, ya ingin masuk Islam, ya, gitu ya, segera, agar dia segera masuk Islam. Karena dikhawatirkan ya kalau nanti kan bisa aja ajal itu datang kapan saja ya. Jadi kalau Rasul menyelesaikan khutbah dulu, ya setelah khutbah tiba-tiba orang itu keburu meninggal kan, makanya dalam kondisi yang seperti itu boleh. Tapi kalau tidak segenting itu, maka jangan memotong khutbah. Wa fassalal jumhuru, fassala, ya ada tasdidnya ya. Mayoritas para ulama memberikan rincian baina an yaqa dzalika, ya antara hal itu terjadi fi asna'i wajibatiha, pada pertengahan, ya di sela-sela kewajibannya, fayu akhirul jawaba, atau fayu akhirul jawabu, ya maka jawabannya diakhirkan, au fi ghairil wajibati fayujibu, ya atau pada selain kewajiban maka dia menjawab. Seperti dalam khutbah Jumat kan wajib ya khutbah itu, jadi diakhirkan. Kalau yang selain dalam kewajiban ya bisa langsung dijawab. Wal aula hina idin tafsil, ya yang lebih utama dalam hal itu pada saat itu adalah tafsil, merinci. Fa in kana mimma yuhtamu bihi fi amridin, jika termasuk apa yang dipentingkan dalam urusan agama, wala siyama idza in ikhtassa bisaili, apalagi ya ini ikhtassa bisaili, khusus bagi yang bertanya, fayustahabu ijabatuhu summa yatimul khutbata, maka dianjurkan untuk menjawabnya kemudian menyempurnakan khutbah. Ya, wa kadza bainal khutbati was sholati, begitu juga antara khutbah dan sholat. Jadi antara khutbah dan sholat Jumat di tengah-tengahnya. Kalau ada orang bertanya ya sangat penting berkaitan dengan urusan agamanya, bisa segera dijawab. Wa in kana bi khilafi dzalika fa yu'akharu, dan jika yang bukan seperti itu, berbeda dengan kondisinya yang seperti itu, maka diakhirkan saja. Wa kadza qad yaqau fi asna'il wajib ma yaqtadi taqdimal jawabi, begitu pula terkadang ya terjadi di tengah-tengah melaksanakan kewajiban mayak tadi apa yang menuntut untuk takdimal jawabi, ya mendahulukan jawabannya. Lakin idza ajaba ista'nafa 'alal ashahhi, ya tetapi apabila dia telah menjawab, dia memulai kembali menurut pendapat yang paling benar. Jadi kalau khutbah, di tengah-tengah khutbah ada orang yang harus segera dijawab, misalnya yang datang bertanya, secara khusus dia mendatangi ya khotib itu, ya dia segera jawab. Ya setelah itu nah ketika melanjutkan ya berarti dia ista'nafa, memulai kembali khutbahnya. Fa yu'khadhu dzalika ya kulluhu, maka diambil hal itu seluruhnya min ikhtilafil ahaditsil waridah fi dzalika, dari perbedaan hadis-hadis yang datang dalam hal itu. Fa in kana su'alu minal umuri allati laysat ma'rifatuha ya alal fauri muhimmatan, ya jika pertanyaan itu bukan perkara yang
mengetahuinya dengan segera itu tidak penting, laisat muhimmah. Fa yu'akharu kama fi hadzal hadis, maka diakhirkan sebab ini dalam hadis ini. Jadi lihat pertanyaannya, kapan hari kiamat ini kan tidak perlu segera untuk dijawab. Ya, maka diakhirkan. Wala siyama in kana tarku su'ali min dzalika aula, apalagi ya jika meninggalkan bertanya atau tidak bertanya dari hal itu lebih utama. Jadi sesuatu yang sebetulnya lebih baik nggak usah ditanyakan gitu. Pertanyaannya itu ya. Itu sehingga itu lebih layak untuk diakhirkan. Waqad waqa'a nadhiruhu fil ladzi sa'ala anisaati, dan sungguh telah terjadi yang semisal dengannya, nadhiru fil ladzi sa'ala anisaa, tentang orang yang bertanya tentang hari kiamat, wa uqimatis shalah, dan telah didirikan sholat. Ya, jadi pada saat mau sholat gitu ya, dia bertanya tentang hari kiamat, itu di riwayat lain ya. Maka didirikanlah sholat. Falamma faragha minas sholat, qala, ketika selesai sholat, ya beliau bertanya, aina sa'il, mana yang bertanya? Fa'ajabahu, maka beliau menjawabnya. Akhrajahu, ya dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Wa in kana sa'ilu bihi, ya daruratan najizatan, fatuquddima ijabatuhu. Ya, jika yang bertanya itu sedang dalam kondisi darurat, sangat mendesak, ya, jadi darurat najizah itu sangat mendesak, maka didahulukanlah menjawabnya, kama fi hadis Abi Rifa'ah, seperti dalam hadis Abi Rifa'ah inda Muslim, ya, menurut Imam Muslim, riwayat Muslim, annahu qala Nabi, wa dia berkata kepada Nabi, wa yahtub, dan Rasulullah sedang berkhutbah, ini yang saya ceritakan tadi. Rajulun gharib, orang yang asing, la yudra dinuhu, tidak diketahui agamanya. Ya, atau bisa ada iyanya ya, la yadri, bisa dimaklumkan, dinahu, tidak mengetahui agamanya. Ja'a yas'alu an dinihi, dia bertanya tentang agamanya. Fataroka khutbatahu, beliau meninggalkan khutbahnya. Wa ata bi kursi, membawa kursi. Ya, faqa'ada alaihi, mendatangi kursi ya, dan beliau duduk di atas kursi. Faja'ala yu'allimu, maka beliau mulai mengajarinya. Ya, ja'ala yu'allimu, ja'ala di sini karena ada khobar, ini namanya akhwat kada ya, af'alu syuru. Mulai mengajarinya. Summa ata hutbatahu, kemudian mendatangi khutbahnya. Fa'atamma akhirahu, kemudian beliau menyempurnakan akhir dari khutbahnya, ya, kama fi hadis Samurah, sebagaimana dalam hadis Samurah inda Ahmad, menurut riwayat Ahmad, anna Arabian salah Nabi sallallahu alaihi wasallam anid dobbi, ya, bahwa seorang Arab gunung bertanya kepada Nabi tentang dobbi, ya, biawak, ya, kama fi sahihain fi qissati Salim lamma dakhalal masjid, ya, ketika masuk masjid, wa Nabi yahtub, Nabi berkhutbah, faqalahu as-shalaita rakaatain, apakah kamu telah sholat 2 rakaat, al hadis. Ya, wasayati fil Jumu'ah, dan akan datang pada bab kitab Jumu'ah ya, bab sholat Jumat. Wa fi hadis Anas kanati sholatu qom, ya, sholat itu akan didirikan. Faya'ridur rajulu fayuhadisu Nabi sallam hatta rubama naisa ba'dul qaum, maka muncullah ya seorang laki-laki, dia fayuhadisun nabiyya ya, maka dia berbicara kepada Nabi hingga hampir kaum itu, maksudnya para sahabat yang akan mendirikan sholat itu ngantuk. Ya, sumaya dulu fi sholat, kemudian masuk ke dalam sholat. Wa fi ba'di turukihi wuku dzalika bainal khutbati wa sholat. Dan pada sebagian jalurnya terjadinya hal itu antara khutbah dan sholat. Ya, jadi dengan memahami berbagai riwayat ya yang berkaitan dengan ini, bisa diambil kesimpulan-kesimpulan ya, mana ya pertanyaan yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan. Demikian ikhwah sekalian, satu paragraf kita bahas, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Kembalikan kepada MC. Juzita khairan untuk penjelasan yang barusan disampaikan oleh Al-Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu ibrah, pelajaran bagi kita semua,
Terlebih lagi bagi kita yang statusnya sebagai thalabul ilmi, banyak faidah-faidah yang bisa kita terapkan melalui hadis yang barusan kita kaji secara bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan, satu penanya saja dari rekan-rekan semua. Ustadz. Ya, Pak. Emang ada Ustadz, kalau zaman dulu tengah-tengah khutbah Jumat nanya itu, sekarang kan nggak ada Ustadz. Ya, kalau sekarang nggak ada. Kalau dulu kan Rasulullah itu kan sangat dicari oleh orang. Ketika sedang khutbah Jumat pun pernah ada ya orang Arab gunung yang dia ya tadi tentang agamanya dia ingin akan masuk Islam gitu ya. Segera Rasulullah menjawabnya agar dia masuk Islam. Ada ya di zaman Rasul ada, Pak. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Imron. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi tadi ya untuk pertemuan selanjutnya. Oh maaf, sekarang hari terakhir. Sekarang hari terakhir untuk kajian MAIS ini, kajian rutin setiap paginya. Berarti untuk kajian rutin MAIS lagi akan dimulai hari Senin dengan materi Tadkiratus Kami. Bagi kawan-kawan, jangan lupa untuk terus mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh MAIS. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu tambahan ilmu dari kegiatan-kegiatan ini bagi kita semua, sehingga kita bisa semakin lagi terbukakan, bisa semakin tercerahkan lagi pemahaman kita mengenai ajaran-ajaran Islam. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan pengajarannya kepada kita pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir setelah salat subuh hingga menjelang pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.